Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutila ashabul ukhdud. Binasalah orang-orang yang membuat parit. Dalam garis kurung di terjemahan di dalam Al-Quran berbasis online itu adalah yaitu para pembesar Najran di Yaman. Karena banyak tafsir yang menceritakan apa maksud dari ayat keempat ini. Ada yang berkisah tentang bagaimana jalimnya kaum Nasrani, sebagian ada yang menceritakan bagaimana jalimnya kaum Yahudi, Majusi, dan yang lain-lain. Namun kita berfokus kepada arti yang ada di dalam surat ini, yaitu para pembesar Najran di Yaman. Artinya para pemimpin mereka yang berinisiatif untuk membuat sebuah parit yang teramat besar. Sekali lagi, Yaman, perbatasan Arab Saudi dengan negeri Yaman, adalah sebuah kota namanya Najran. Sebuah kota yang memiliki keistimewaan kesuburan tanah yang di atas rata-rata di kaum para penduduk jahiliyah pada saat itu hingga detik ini. Yaman memang sebuah wilayah yang selalu menjadi rebutan. Memang ada sebuah keistimewaan tanah yang Allah tetapkan di bumi ini, yang jika kita memilikinya itu kita akan hidup makmur, kita akan hidup sejahtera. Dan iblis ini dengan godaannya, dengan bisikannya, dengan kejahatannya, yang jika Allah ingin berlomba-lomba menuju kepada kebaikan, lanatullah membelokkannya. Jadi aliran sungai yang harusnya satu, dia belokkan tuh menjadi berlomba-lomba kepada keburukan, kekejian, kemungkaran. Pun begitu pada saat masa Rasulullah itu, ketika menang perang, ketika mereka mengalami euforia dalam sukacita, itu mereka berlomba-lomba itu bagaimana menyakiti musuhnya. Coba bayangkan kalau Islam tidak hadir. Coba bayangkan. Karena pembesar-pembesarnya berlomba-lomba menuju kepada kemaksiatan. Bagaimana Romawi itu bersenggama dengan keluarga itu halal. Bagaimana Majusi itu kita menikahi ibu kita juga halal. Kan seperti binatang. Belum mitologi Helenistik di daerah Eropa sana, Yunani. Dewa-dewanya bisa mabuk-mabukan, dewa-dewanya bisa berzina. Sudah tidak ada lagi pegangan. Trompet iblis sudah di mana-mana mengepung Ka'bah. Karena dia berpikir bahwa bumi ini bisa dijadikan sarang kemaksiatan, sarang kemungkaran, sarang kekejian. Jadi manusia itu tidak perlu memikirkan Tuhan, tidak perlu memikirkan kebaikan, tidak perlu memikirkan jalan yang lurus. Cukup bersenang-senang. Karena sebelum apapun makhluk itu tercipta, memang Allah menciptakan setan dulu di mana-mana. Di setiap jengkal tanah, di setiap jengkal langit, di setiap jengkal alam semesta. Yaitu kelakuannya, bersenang-senang. Untuk meredam itu Allah menciptakan malaikat. Yang satu kerjanya bersenang-senang, nih malaikat sujud terus. Tidak ada di tengah-tengah. Ketika Allah menciptakan jin, mempercayakan apakah bisa jin ini sebagai penengah di antara kebaikan dan keburukan, ternyata hobinya berperang. Sampai Allah menciptakan manusia
Dan sekali lagi dengan penuh kelemahan manusia yang hanya kuman bagi alam semesta, Allah timpakan, apakah kau bisa memimpin ini alam semesta dari ujung satu ke ujung yang lainnya, dengan segala kerendahan hati, dengan segala keikhlasan. Karena sekali lagi makam para nabi itu adalah jalan lurus. Baik umat Sudi percaya itu Muhammad jalan lurusnya mulai dari 40 tahun. Baik umat Syiah itu percayanya dari sejak lahir sampai mati. Itu jalan lurus terus. Bagi iblis, kedatangan para nabi itu sebuah tantangan. Kedatangan para imam, para habaib, para ulama, para ayatullah itu sebuah tantangan. Pasukan-pasukannya banyak juga. Ada yang berkepala besar, ada yang lidahnya bercabang. Maka tauhid itu tidak akan mungkin tidak ada di atas bumi, meskipun hanya satu orang pemeluknya. Meskipun hanya satu orang pemeluknya, yang mempercayai bahwa segala sesuatu ini hanya Allah yang patut disembah, hanya Allah yang patut kita puja dan puji. Karena luar biasa bagaimana hujah Ibrahim dengan Hajar Aswadnya. Kok bisa menciptakan 360 berhala? Musa yang satu sapi saja luar biasa geram melihat Samiri. Kalau Musa pakai hati waktu dia dulu membunuh yang tidak percaya kenabiannya, itu mungkin Samiri bisa dibunuh. Cuman Allah tidak suka dengan cara Nabi seperti itu. Musuhmu itu biar aku yang mengatur, jangan kau bunuh. Belum tentu dia itu nanti matinya dalam kondisi kekafiran. Sama seperti pembunuh Imam Ali, pada akhir hayatnya menangis, menyesali perbuatannya, yang menghujamkan pedang ke punggungnya. Jangan. Haram bagi para nabi itu berbuat zalim, sangat haram. Maka kita hanya sebagai ulama, hanya sebagai ustadz, hanya sebagai ketua pondok pesantren, itu luar biasa itu iblis laknatullah itu menjalimi. Kau punya hak untuk menjalimi murid-muridmu. Memang di depan kita murid-murid kita itu terlihat patuh, terlihat sangat tunduk. Rambut boleh sama, hati tidak ada yang tahu. Karena ketika muridnya tadi lengah, bisikan itu langsung masuk. Dendam kesumat, sakit hati, hati-hati. Maka kalau udah yang paling kiai ngomong itu paling males. Karena tahu sendiri kejahatan pasukannya laknatullah itu. Dia yang bermaksud satu nanti jadi banyak itu. Entah mungkin karena kebodohannya, entah karena dia tidak mengenal Islam dengan baik, entah itu karena kedengkiannya, iri hatinya, syubhatnya. Jadi apa yang dimaksud ucapannya itu akan jauh berbeda. Itu luar biasanya laknatullah. Jadi pada saat itu berlomba-lomba untuk menuju kepada keburukan, kekejian, kemungkaran. Jadi kalau semakin jahat semakin keren. Masa iya kejadian-kejadian yang kayak kebobrokan yang masa lalu yang diceritakan di dalam Al-Quran mau kita lakukan kembali? Ya jangan. Itu bukan keledai lagi namanya yang jatuh 2 kali. Itu udah apa itu, entah namanya binatang, itu udah langsung masuk ke jurang. Karena sekali lagi Allah bertanggung jawab. Engkau ciptakan manusia, tidak mungkin aku tidak kasih tahu engkau jalan yang lurus. Aku ini Tuhan yang bertanggung jawab, sangat bertanggung jawab. Ini ku ceritakan nih, bagaimana itu pembesar-pembesar Najran itu merasa punya hak untuk menjalimi musuh-musuhnya. Membuat sebuah parit yang sangat luas dengan kayu bakar nanti di ayat berikutnya. Dan orang suruh masuk ke sana, suruh. Dan dia dengan sangat gembiranya melihat orang terbakar. Alhamdulillahirrabbilalamin.